Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat hebatku? Ketemu lagi sama aku Taranisia Marlangan, masih ngebahas fisika. Kali ini aku mau bahas kelanjutan fluidastatis tentang hukum-hukum fluidastatis. Ini adalah bagian kedua dari materi fluidastatis. Disimak sampai habis ya. Jangan lupa dukung aku untuk terus menghasilkan video-video fisika keren lainnya. Oh iya, jangan lupa di-subscribe, kasih jempol ke atasnya, dan silakan tulis komentar, serta kritik kalian supaya aku jadi lebih baik. Share video ini ke semua sobat hebat lainnya. Oke, kita mulai belajar yuk. Materi pertama yang akan kalian pelajari di hukum-hukum fluidastatis adalah hukum Pascal. Lihat, sebuah botol plastik dibuat 4 lubang, masing-masing lubang ditutup dengan alat suntik. Setelah itu, botol diisi air sampai penuh. Pada percobaan ini, tutup botol juga dipasang dengan alat suntik. Setelah alat suntik pada tutup botol ditekan, apa yang terjadi dengan keempat alat suntik lainnya ya? Nah, ternyata tekanan yang diberikan pada alat suntik pada tutup botol diteruskan oleh air dalam botol ke empat alat suntik lainnya dengan sama besar. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Blaise Pascal. Bunyi hukum Pascal sendiri adalah tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Penerapan dari hukum Pascal ini ada pada pompa hidrolik yang banyak digunakan pada bengkel mobil dan tempat cuci mobil kayak gini. Sistem kerjanya yaitu dengan memberikan gaya yang kecil pada pipa yang kecil sehingga menghasilkan gaya yang sangat besar yang mampu mengangkat beban mobil. Selain itu, penerapan dari hukum Pascal ini juga banyak dimanfaatkan pada rem hidrolik dan juga pompa hidrolik. Prinsip pompa hidrolik adalah memberikan gaya yang kecil pada luas penampang kecil dan menghasilkan gaya yang besar pada luas penampang yang besar. Secara sistematis dapat dituliskan pada persamaan P sama dengan F per A, di mana F adalah gaya dalam satuan Newton dan A adalah luas penampang dalam satuan meter pangkat 2. Pada pipa ini, penampangnya berbeda. Yang di sebelah kiri, pipanya lebih kecil. Yang sebelah kanan, pipanya lebih besar. Tapi tekanan di pipa kecil maupun di pipa yang besar itu sama. Jika dituliskan, maka P1 sama dengan P2. Jika kita uraikan lebih lanjut, maka akan kita peroleh persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, jika yang diketahui adalah luas penampang. Kalau nggak ada luas penampangnya gimana? Perhatikan lagi pipa ini. Pipa ini memiliki luas penampang berbentuk lingkaran. Luas lingkaran sendiri adalah pi r kuadrat atau seperempat pi d kuadrat. Sehingga bisa juga loh kita cari dengan rumus F1 per F2 sama dengan F1 per R2 pangkat 2 jika yang diketahui adalah jari-jari penampang. F1 per F2 sama dengan D1 per D2 pangkat 2 jika yang diketahuinya adalah diameter. Kita ke contoh soal ya. Perhatikan gambar berikut. Jika jari-jari pada pipa kecil adalah 4 cm dan jari-jari pipa besar adalah 16 cm, tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 160 kg. Jadi, berapa sih gaya yang harus kita berikan di sini supaya benda ini bisa terangkat? Pertama, kita harus mencari apa saja yang diketahui dari soal ini. W sama dengan 1600 Newton. 1600 Newton ini bisa kamu cari dengan cara mengalihkan massa dengan gravitasi 10. R1 sama dengan 4 cm.
R2 sama dengan 16 cm. R1 mewakili pipa yang kecil, R2 mewakili pipa yang besar. Gunakan hukum Pascal. Karena di sini yang diketahui adalah jari-jarinya, maka hukum Pascal yang kita pakai adalah hukum Pascal dengan jari-jari. F1 per F2 sama dengan R1 per R2 pangkat 2. F per 1600 sama dengan 4 per 16 pangkat 2. 4 per 16 ini bisa disederhanakan menjadi 1 per 4. Sehingga F per 1600 sama dengan 1 per 16. F sama dengan 100 Newton. Sebelum itu, yuk kita tebak-tebakan mana yang lebih berat, 50 kg kapas atau 50 kg besi. Kalau kamu sudah paham konsep massa dan berat, kamu pasti bakal ngomong dengan mudah, ya samalah, orang sama-sama 50 kg. Iya, jawaban kamu benar. Sekarang coba deh bayangin ukuran 50 kg kapas dan 50 kg besi. Meskipun sama-sama memiliki massa 50 kg, keduanya punya ukuran yang jauh berbeda. 50 kg besi mungkin hanya seukuran sebesar badan kamu aja. Tapi kalau kapas bisa sebesar mobil Avanza. Hal inilah yang dimaksud dengan massa jenis. Dengan rumus Rho sama dengan M per V. Massa per satuan volume. Jadi, massa jenis kedua benda ini berbeda loh meskipun massanya sama. Massa jenis baja lebih tinggi, makanya volumenya jauh lebih kecil dibandingkan kapas. Hal ini yang membuat kapas akan mengapung di air, sedangkan baja atau besi akan langsung tenggelam ketika kita lemparkan ke dalam air. Di sini ada penjelasan bahwa massa jenis baja atau besinya lebih besar daripada massa jenis kapas. Perhatikan ilustrasi berikut. Jika kita perhatikan, massa besi atau balok ini dengan massa air yang ada di dalam bejana, kalau kita lihat dari timbangan ini, keduanya sama ya. Jika kita umpamakan, massa besi atau balok 500 gram, dan massa air dalam bejana pun 500 gram, maka ketika balok dicelupkan ke dalam bejana yang berisi air, ditimbang bareng-bareng, maka hasilnya 1 kg. Tapi yang kita lihat nih, justru massa keduanya tidak bertambah secara utuh, hanya bertambah sedikit aja. Kenapa bisa kayak gitu ya? Hal ini terjadi karena adanya gaya pada fluida, yaitu gaya ke atas yang dikerjakan oleh fluida yang melawan berat dari benda yang direndam. Gaya ini sering disebut gaya angkat ke atas. Gaya angkat ke atas tadi ditemukan oleh Archimedes. Archimedes menemukan bahwa bila benda dicelupkan ke dalam zat cair, benda akan mendapatkan gaya angkat ke atas sebesar zat cair yang dipindahkan oleh benda itu sendiri. Teori ini ternyata ditemukan ketika si Archimedes sedang berenang di bathtub. Archimedes sadar bahwa volume air yang bertambah saat ia masuk ke dalam bak mandi sama loh dengan volume dirinya sendiri. Jadi, mari kita semua berterima kasih kepada tukang bathtub, karena keberadaannya lah yang membuat ditemukannya hukum Archimedes. Bayangin aja kalau Archimedes mandinya pakai shower kayak kita semua. Yang ada bukannya nemuin konsep baru, dia malah nyanyi-nyanyi di bawah shower. Hukum Archimedes tadi bisa kalian lihat di persamaan berikut ini. FA sama dengan WU dikurang WF. Atau FA sama dengan Rho F dikali VC dikali G. Di mana WU
adalah Rho B dikali VB dikali G, berat benda ketika berada di udara dalam satuan Newton. WF adalah berat benda dalam fluida dalam satuan Newton. FA adalah gaya ke atas atau juga gaya Archimedes dalam satuan Newton. Rho F adalah massa jenis benda ketika di dalam fluida. Rho B adalah massa jenis benda. Dan Vc adalah volume benda ketika dia sedang tercelup. Ketika benda tercelup dalam fluida, maka gaya angkat ke atas yang mengakibatkan benda mengalami 3 jenis kondisi di dalam air, seperti ilustrasi berikut ini. Perahu kertas mengapung di atas permukaan air. Kemudian ikan yang melayang di dalam air. Sedangkan batu tenggelam di dasar air. Mereka bertiga ini memiliki syarat sehingga mengalami kondisi tersebut. Perahu bisa mengapung, syaratnya adalah gaya angkatnya lebih besar daripada gaya beratnya, atau massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis fluidanya. Artinya massa jenis si perahu kertas lebih kecil dari massa jenis air. Ikan mengalami kondisi melayang. Hal ini dikarenakan gaya angkat ke atas yang dialami ikan sama dengan gaya beratnya. Fa sama dengan W, atau massa jenis ikan sama dengan massa jenis fluidanya. Rho B sama dengan Rho F. Sedangkan batu tenggelam di dasar air dikarenakan gaya angkat ke atasnya lebih kecil daripada gaya berat si batu tersebut, atau Fa lebih kecil dari W, atau massa jenis batunya lebih besar daripada massa jenis air. Rho benda lebih besar daripada Rho fluida. Contoh aplikasi hukum Archimedes lainnya dapat kalian lihat pada kapal laut, kapal selam, balon udara, dan juga jembatan ponton. Sekarang kita bahas contoh soal hukum Archimedes. Sebuah logam C yang merupakan campuran dari logam A dan logam B bermassa 200 gram jika ditimbang di udara. Sedangkan jika ditimbang di dalam air, massa yang tampak adalah 185 gram. Jika kerapatan logam A adalah 20 gram per cm kubik dan kerapatan logam B 10 gram per cm kubik, maka massa logam A berapa ya? Diketahui Mu atau massa ketika benda di udara adalah 200 gram dan massa ketika di dalam fluida adalah 185 gram. Massa jenis logam A adalah 20 gram per cm kubik dan massa jenis logam B adalah 10 gram per cm kubik. Yang ditanya adalah massa logam A atau Ma-nya. Maka kita harus menggunakan konsep hukum Archimedes, menentukan volume dengan konsep F Archimedes. Fa sama dengan Wu dikurang Wf. Fa sendiri gaya angkat ke atas atau gaya angkat ya, ini adalah Rho F dikali V dikali G. Kemudian Wu adalah Mu dikali G dikurang Mf dikali G. Kemudian G-nya kita coret karena di setiap sisinya ada G, jadi boleh dicoret. V sama dengan Mu dikurang F dibagi Rho F. 200 dikurang 185 dibagi 1 hasilnya 15 cm kubik. Kenapa cm kubik? Karena di sini satuannya dalam gram per cm kubik. Menentukan massa logam A. Massa logam C sama dengan massa logam A ditambah massa logam B. Massa logam C sudah kita dapat 200 sama dengan Rho A dikali VA ditambah Rho B dikali VB. 200 sama dengan 20 dikali VA ditambah 10 dalam kurung 15 dikurang VA. VA sama dengan 15 cm kubik. Maka MA sama dengan Rho A dikali VA. MA sama dengan 20 dikali 5 sama dengan 100 gram. Maka jawabannya adalah yang C.
Contoh soal selanjutnya, sebuah es terapung di laut terlihat seperti gambar. Jika massa jenis air laut 1,2 gram per cm kubik, massa jenis sebongkah es 0,9 gram per cm kubik, maka volume sebongkah es yang tercelup atau yang masuk ke dalam air laut sama dengan volume yang muncul. Diketahui, massa jenis bendanya 0,9 gram per cm kubik. Dalam hal ini, bendanya adalah es. Massa jenis fluidanya 1,2 gram per cm kubik. Dalam hal ini, fluidanya berupa air laut. Yang ditanya adalah volume yang tercelup atau VC. Karena di sini terapung, maka ini jelas ya kalau terapung, rho bendanya lebih kecil daripada rho fluidanya. Kita gunakan rumus rho B VB dikali G sama dengan rho F dikali VC dikali G. Karena G-nya sama, ini dicoret. Kemudian rho bendanya 0,9, VB-nya di sini tidak ada, jadi tetap ditulis VB. VF 1,2, VC-nya yang akan ditanyakan. Maka VC sama dengan 3/4 VB. Menentukan volume benda yang muncul, karena yang di sini adalah yang muncul. Yang muncul adalah benda seutuhnya dikurangi dengan benda yang tercelup. VB dikurang 3/4 VB. Karena yang bendanya dianggap 1, maka di sini harusnya tulisannya 1 VB. Tapi karena tidak boleh ditulis angka 1, maka hanya VB saja. VB dikurang 3/4 VB sama dengan 1/4 VB. Perbandingan VC dengan VM adalah VC per VM sama dengan 3/4 VB per 1/4 VB. VB-nya kita coret dan angka 4-nya kita coret. Maka VC dikali silang ya. VC sama dengan 3 VM atau volume benda yang tercelup adalah 3 kali dari volume yang muncul di permukaan. Contoh selanjutnya, balok bermassa 400 gram dan massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik diikat ke dasar suatu akuarium menggunakan tali. Akuarium berisi air dengan massa jenis 1 gram per cm kubik. Hitung tegangan tali yang mengikat balok jika G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa gaya angkat ke atas, gambarnya ke atas, dan tegangan tali serta gaya berat dari si balok, gambarnya ke bawah. Karena mereka ini searah, maka T dengan W-nya akan kita jumlahkan. Pertama, kita tulis dulu diketahuinya. Massa sama dengan 400 gram. Massa jenis benda 0,8, massa jenis airnya 1 gram per cm kubik dan gravitasinya 10. Sedangkan yang ditanyakan adalah T. Kita menganggap bahwa benda yang ada di dalam akuarium ini kondisinya seimbang. Berarti kalau seimbang, sigma F sama dengan 0. Sigma adalah jumlah, F adalah gaya. Jumlah gaya yang bekerja di sini adalah T dengan W-nya dijumlah dan berlawanan dengan FA sehingga dia harus dikurangkan. Di mana W adalah M kali G ditambah T sama dengan FA. MG ditambah T sama dengan FA adalah gaya apung atau gaya angkat ke atas, rumusnya rho A dikali VC dikali G. Sehingga T adalah rho A dikali VC dikali G dikurang M kali G. T sama dengan rho A dalam kurung M per rho B dikali G dikurang M kali G. Di sini volume benda yang tercelup. Karena bendanya tercelup seluruhnya, sehingga volume yang tercelup adalah 100% keseluruhannya. Maka VC M dibagi rho B dari rumus massa jenis M per V. Kita tinggal masukkan
T sama dengan MG, kemudian Rho A per Rho B dari sini dikurang 1. T sama dengan 0,4 dikali 10 dikali 1 per 0,8 dikurang 1. 1 per 0,8 ini adalah 1,25 dikurang 1, sehingga 0,25 dikalikan 10 dikalikan 0,4, hasilnya adalah 1 Newton. Kita ke contoh soal terakhir yuk. Kayu berbentuk balok dengan massa jenis 750 kg per meter kubik dicelupkan ke dalam wadah yang berisi campuran air dan minyak, masing-masing dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik dan 800 kg per meter kubik. Balok mengapung dan sebagiannya muncul ke permukaan. Hitung tinggi dari bagian balok yang muncul ke permukaan. Berarti yang sedikit ini aja yang mau dihitung. Berapa ya? Nah, pertama tulis dulu diketahuinya. Massa jenis benda 750 kg per meter kubik. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Dan massa jenis minyak 800 kg per meter kubik. Ditanya adalah HU. HU ini adalah ketinggian benda yang ada di udara atau yang tidak tercelup ke dalam air. Kondisinya dianggap seimbang sehingga sigma F-nya lagi-lagi sama dengan 0. Di sini ada dua gaya yang searah, yaitu Fm dan Fa. Sedangkan gaya benda ini menuju ke bawah. Fm adalah gaya dari si minyak, gaya angkat yang dari si minyak. Fa adalah gaya angkat dari si air. Fm ditambah Fa sama dengan M dikali G. Rho A dikali Ha dikali A kali G. Ditambah Rho M dikali HM dikali A dikali G. Sama dengan Rho B dikali H dikali A kali G. Tapi kenapa di sini HA kali A? Di sini HA kali A karena di soal ini tidak ada volumenya. Volume adalah HA dikali A. Ingat, karena ini balok V-nya atau volumenya adalah luas permukaan dikali tinggi. Jadi A dikali H. Maka di sini H dikali A, H dikali A, H dikali A. Karena A-nya ada di setiap sisi, A-nya boleh kita coret. Dan G-nya juga sama. Kita coret. Sehingga kita masukkan 1000 dikali 4 ditambah 800 kali 5 sama dengan 750 dikali H. Sehingga H sama dengan 10,57 cm. Terus bagian balok yang terapung kira-kira berapa? HU adalah H dikurang HA dikurang HM. H udara adalah ketinggian seluruhnya dikurangin ketinggian yang ada di dalam air. Ketinggian yang sesungguhnya adalah 10,57. Ketinggian yang di dalam air adalah 4 dan ketinggian yang di dalam minyak adalah 5. Sehingga 10,67 dikurang 4 dikurang 5 hasilnya 1,67 cm. Nah, sudah dijelaskan semua contoh-contoh soalnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang hukum-hukum fluiditas statis dan contoh soal serta pembahasannya. Terima kasih ya udah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video aku yang lainnya. Dadah! Salam sobat hebat!